Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali di ibadah kita di Jebel Esteban Bandung ini. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur buat kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya undang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil sikap saat teduh kita. Mari kita mengucap syukur kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kita dalam satu minggu lamanya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita angkat satu pujian. Ku datang Tuhan dalam hidupku. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan. Ku datang Tuhan dalam hidupku. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk datang Tuhan ke hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji-Nya Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini ibadah kami mau serahkan semua yang dalam kasih-Mu Tuhan. Dari awal ibadah kami Tuhan, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akhir bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian.
pujian. Di hadiratmu ku bersujud. Saudara-saudari mahasiswa ST Baptis Bandung, bersyukur kalau hari ini saya bisa berbicara di depan saudara semua. Pagi hari ini tema renungan saya berjudul bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh berkumpul sebagai mahasiswa pada acara kapel pagi hari ini. Mohon Engkau ya Roh Kudus berbicara kepada hati kami masing-masing sehingga kami bisa mendengar. Telinga kami terbuka, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Sekali lagi, kami mohon diberi hati yang lembut, hati yang mau belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca teks dari Amsal 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, perjalanan hidup selalu diperhadapkan kepada saat-saat pengambilan keputusan. Kita dapat lebih maju atau mundur dalam kehidupan rohani karena proses dan hasil pengambilan keputusan. Misalnya, ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil jurusan sekolah, dalam hal ini pendidikan. Ketika kita lulus sekolah, kita mengambil keputusan untuk pekerjaan. Atau kita pun diperhadapkan kepada pengambilan keputusan mencari teman hidup. Nah, supaya pengambilan keputusan kita benar, kita membutuhkan guide. G-U-I-D-E, artinya panduan, agar kita dapat terus bertumbuh maju melalui berbagai pengambilan keputusan. Nah, saudara, mari kita hayati 5 prinsip pengambilan keputusan menurut kehendak Tuhan. Yang pertama adalah G, go, datang kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala laku? Yang pertama, mengarahkan diri pada kemuliaan Tuhan. Banyak orang hanya menginginkan bocoran informasi yang akan mengantar mereka kepada pilihan yang membawa kesuksesan, kemakmuran, dan kenyamanan diri. Bukan pimpinan Tuhan yang membawa mereka kepada hidup yang paling memuliakan Tuhan. Yang kedua, arti dari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala laku, yaitu menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Saudara, pimpinan Tuhan hanya ditujukan bagi orang yang telah memutuskan untuk melakukan apa yang telah dipilihnya. Yang ketiga, go atau datang kepada Tuhan adalah meminta hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya akan memimpin kita dalam pengambilan keputusan. Roh Kudus memimpin melalui pesan dalam Alkitab dan melalui kesan dalam hati kita. Nah, saudara, hati-hati dengan kesan. Karena apa? Kesan dalam hati atau perasaan dapat menipu. Setuju ya? Yang kedua, perasaan dapat bersumber dari diri sendiri, bukan dari Tuhan. Yang ketiga, perasaan dapat bersumber dari tipuan kuasa gelap. Jadi, berhati-hatilah dalam kita mengambil keputusan. Yang kedua, understand. Pahami firman Allah. Saudara pasti tahu ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Saya bacakan untuk saudara semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, bagaimana kita menggunakan Alkitab untuk mencari tuntunan Tuhan?
Yang pertama, apa yang diungkapkan Alkitab secara langsung? Kita sering salah karena tidak memperhatikan apa yang dinyatakan secara jelas dalam Alkitab mengenai suatu hal. Nah ini ya, walaupun saudara mahasiswa STT, ya, sering kita salah karena tidak memperhatikan apa yang dinyatakan secara jelas dalam Alkitab mengenai suatu hal. Yang kedua, apa yang diungkapkan Alkitab secara tidak langsung. Ya. Pedoman biasanya terdapat dalam pedoman umum. Misalnya, prinsip perilaku Kristiani. Ya. Hal ini diuji dengan beberapa pertanyaan. Ya. Apakah sesuatu yang saya lakukan itu berguna? Ya. Apakah sesuatu yang saya lakukan ini memperhamba saya? Ya. Yang ketiga, apakah hal itu menyandung, menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang keempat, apakah Tuhan paling dimuliakan ketika saya melakukan hal itu? Nah, ini adalah prinsip umum perilaku Kristiani. Yang kedua, pedoman umum dalam hal hukum terutama. Saudara tahu kan, Matius 22, 37, 40. Prinsip umum hukum terutama ini, pertanyaannya adalah apakah hal itu membuat saya makin mengasihi Allah dan sesama. Ya. Lalu ada pedoman umum lain, yaitu amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Pertanyaannya, apakah hal ini membuat saya makin bertumbuh menjadi murid Kristus? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hal ini membuat saya makin mudah menolong orang lain menjadi murid Kristus? Lalu pertanyaan yang terakhir, hati-hati untuk tidak menyalahgunakan Alkitab. Ya. Seringkali kita mencomot ayat Alkitab di luar konteksnya. Nah ini ya. Yang kedua, menambah atau mengurangi pesan Alkitab. Yang ketiga, memberlakukan pesan yang ditujukan pada orang lain bagi diri sendiri. Nah ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tadi itu adalah understand, pahami firman Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah investigate atau selidiki pilihan yang ada. Ya. 1 Korintus 2 ayat 16, saudara, ya, saya bacakan untuk kita, berbunyi seperti ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara Dawson Trotman mengatakan, Tuhan memberikan sejumlah besar tuntunan kepada kita saat Dia memberikan pikiran kepada kita. Ya, memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus membimbing kita memahami Alkitab. Selain itu, Roh Kudus juga mengubah perilaku dan pikiran kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Jadi, pertimbangan yang baik adalah alat Tuhan, alat yang Tuhan mau kita gunakan dalam mengambil keputusan. Saran saya, kita mempertimbangkan pengaruh suatu pilihan terhadap kerohanian saudara. Ya, pilihan itu haruslah pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, apa dampaknya bagi kerohanian kita?
Yang berikutnya adalah D, discuss atau minta nasihat orang lain. Kitab Amsal memberikan satu nasihat yang baik tentang meminta nasihat. Ya. Amsal 12 ayat 15, perhatikan saudara, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Lalu satu ayat lagi, Amsal 15 ayat 12, ayat 22 maaf, yang berbunyi demikian, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saudara, jangan pernah menjadi pengembara rohani tunggal atau menjadi lone ranger, orang yang berjalan sendiri. Ketika saudara merasa melihat kehendak Tuhan, ujilah persepsi saudara. Gunakan hikmat dari orang yang lebih bijaksana. Artinya, mintalah nasihat. Ini disampaikan oleh J.I. Packer, seorang teolog yang punya kedekatan dengan Tuhan. Tentang minta nasihat orang lain atau discuss ini, sarannya adalah carilah nasihat dari orang yang memiliki informasi yang dapat dipercaya dan peka terhadap hal rohani. Penting, ya. Jangan karena saudara merasa, wah saya ini sudah semester 8 di ST Baptis Bandung Pak, jadi saya tidak perlu minta nasihat orang lain. Atau Pak, saya baru semester 2, saya malu meminta nasihat orang lain. Tidak, ya. Orang bijak akan meminta nasihat seperti yang disampaikan oleh Amsal 12:15 dan Amsal 15 ayat 22 tadi, ya. Nah, saudara, yang terakhir ya, guide ini terdiri dari 5 huruf, GUIDE. Kita sudah belajar tentang G, go, lalu U, understand, I, investigate, D, discuss, dan E, express. Artinya apa? Ungkapkan kebebasan memilih saudara. Pertanyaannya, sebebas apakah kita? Nah ini saudara, ya, sebagai mahasiswa ketika diberi kebebasan, waduh, hidup sebebas-bebasnya, ya. Tapi apa yang Tuhan maksudkan dengan kebebasan? Saudara, kalau kita melihat penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam Kejadian, ya, Tuhan memberi kebebasan kepada Adam untuk berkreasi di Taman Eden dengan menamai semua binatang. Ya. Kira-kira menurut saudara, apakah tepat jika Adam berkata seperti ini kepada Tuhan? Tetapi Tuhan, saya ingin memastikan bahwa saya menamainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan memberi kebebasan kepada Adam untuk memilih nama-nama yang disenanginya. Dan hal itu baik bagi Allah. Ya. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan kepada Adam tidak pernah mencampuri urusan Adam. Yang kedua, sebebas apakah kita? Tuhan memberi kebebasan kepada Adam untuk makan dari setiap pohon di Taman Eden, kecuali satu. Saudara tahu ya, itu bisa dilihat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Hal itu memberi kebebasan yang luas kepada Adam, yang kemudian menjadi terlalu bebas sehingga tidak menaati
Tuhan. Nah saudara, kunci dari ungkapkan kebebasan memilih adalah kebebasan yang Tuhan berikan mencakup keputusan-keputusan yang tidak disebutkan dalam peraturan atau prinsip Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan mendaftarkan semua keputusan-keputusannya, wah, Alkitab kita tidak akan pernah memuat. Saya kira Tuhan memberikan rambu-rambu yang sangat jelas di dalam firman-Nya. Nah, saudara, saya mau tekankan, Alkitab tidak menyediakan peta bagi kehidupan, tetapi sebuah kompas, ya. Itu dikatakan oleh Haddon Robinson. Jadi, saudara kalau mau mendetail tentang hal-hal yang saudara mau tahu, tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditemukan dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak menyiapkan peta, tetapi Alkitab merupakan kompas bagi kita. Nah, saudara, tentang ekspres ini atau menyatakan kebebasan ini ada beberapa saran. Jika ragu, saudara, lebih bijaksana menunggu sampai mendapatkan keterangan baru atau dapat mempertimbangkan dengan lebih baik, ya. Ini dinasehatkan di dalam Amsal 21 ayat yang kelima, ya. Baik, kita bacakan Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya. Yang ketiga, waspadalah terhadap kelumpuhan dari keraguan dan penundaan keputusan yang terus-menerus. Ya. Seringkali juga kita ragu, kita tidak melakukan apa-apa, atau kita menunda keputusan terus-menerus, sehingga kita tidak bisa mengekspresikan kebebasan yang kita miliki. Nah, saudara, dari prinsip-prinsip yang kita pelajari tadi, yaitu guide, ya, 5 prinsip tentang pengambilan keputusan menurut kehendak Tuhan. Yang pertama adalah go, datang pada Tuhan. Yang kedua, understand, pahami firman Allah. Yang ketiga, investigate, selidiki pilihan yang ada. Yang keempat, discuss, minta nasihat orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir itu express, ungkapkan kebebasan memilih saudara. Jika kita melakukan prinsip ini di dalam kita mengambil keputusan, saya yakin kita akan berhasil di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk renungan yang singkat pada pagi hari ini. Biarlah 5 prinsip pengambilan keputusan yang alkitabiah ini bisa mendorong kami hidup berhasil. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dengan firman-Mu, sehingga keputusan kami yang kami ambil, kami mau dasarkan karena firman Tuhan yang menjadi pedoman kami. Berkati para mahasiswa SCT Baptis Bandung, biarlah mereka hidup dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tolong Tuhan dalam kehidupan kampus, kehidupan berasrama, mereka saling menghormati, saling menghargai, dan sebagai seorang mahasiswa, mereka bertenggang rasa kepada orang lain. Terima kasih, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini
memberi kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi.
bagi saudara-saudara yang berada di rumah bisa mengirim persembahannya melalui rekening kampus STT Bapak Bandung. Saat ini sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian berkati persembahan itu. Saat ini mari kita mendengarkan